Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini pada pertemuan ke-6 saya akan membahas tentang memahami SKU atau TKU dan SKK atau TKK. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di pertemuan ke-6 ini dan membahas materi SKU atau TKU dan juga SKK atau TKK. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, dulu nama saya Tita Aulia, NIM 2019-143585, kelas 4O PGSD, mata kuliah Kepramukaan, dosen pengasuh Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Saat ini saya berada di Universitas PGRI Palembang. Sebelum kita memasuki materi, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas materi pertama, yaitu pengertian. Nah, kita pertama-tama akan membahas tentang pengertian SKU, yaitu adalah syarat kecakapan umum. Syarat kecakapan umum ini adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik, yaitu anggota pramuka, untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU. Nah, sebelum kita mendapatkan TKU, kita harus menguji dan melewati uji-ujian, yaitu berupa SKU, syarat kecakapan umum. Nah, ujian-ujian ini juga termasuk dalam ujian individu, ujian berkelompok, ujian baris berbaris atau berkebun. Nah, itu contoh ujian-ujian kelompok. Nah, itu kan ada sebuah bukunya. Nah, setelah kita akan melewati ujian-ujian tersebut, maka penguji atau pembina pramuka kita akan memparap ujian yang telah kita uji. Nah, selanjutnya itu adalah SKK atau syarat kecakapan khusus. Itu adalah syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik atau anggota pramuka yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK setelah melalui ujian-ujian. Nah, sama seperti yang TKU tadi. Sebelum mendapatkan TKU, kita harus melewati SKU atau syarat kecakapan umum. Nah, sama. Sebelum kita mendapatkan TKK atau tanda kecakapan khusus, kita harus melewati SKK dulu. Nah, SKK ini adalah pengujinya, yaitu adalah pembina pramuka atau pembantu pembina yang langsung menguji anggota-anggota pramuka. Nah, ujian-ujiannya ini terdiri dari ujian individu dan ujian kelompok juga. Nah, ujian individu itu ada di dalam sebuah buku anggota kepramukaan, dan ujian kelompok itu adalah contohnya ujian baris berbaris, ujian berkebun. Nah, tetapi itu dijalankan nilainya itu perorangan, tapi dilakukan secara per kelompok. Nah, selanjutnya setelah kita akan menyelesaikan ujian-ujian tersebut, maka pembina pramuka akan memparap ujian-ujian yang telah kita selesaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang SPG atau syarat pramuka Garuda. Nah, syarat pramuka Garuda ini adalah syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka atau anggota pramuka untuk memperoleh tanda pramuka Garuda atau TPG. Nah, sebelum kita mendapatkan TPG tersebut, kita harus melewati ujian-ujian, yaitu berupa syarat pramuka Garuda atau SPG. Nah, biasanya SPG ini diuji oleh pembina pramuka. Nah, SPG ini diuji dengan tim juga. Nah, yang diangkat oleh ketua kuartir, tidak sembarangan tim yang akan menguji SPG ini. Nah, biasanya SPG ini yang terdiri dari pembina satuannya, yaitu pembina gugus depan, andalan, atau orang tua, itu yang sesuai dengan apa ujian yang akan diujikan pada SPG tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat kecakapan umum dan tanda kecakapan umum. Nah, itu kalian bisa lihat ya. Syarat kecakapan umum itu adalah sebagai alat pendidikan, merupakan rangsangan dan dorongan bagi
anggota pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya, untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi syaratan sebagai anggota gerakan pramuka. Nah, SKU juga disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu ada golongan siaga, golongan penggalang, penegak, dan pandega. Nah, baik SKU ini juga untuk golongan siaga itu terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat siaga mula, tingkat siaga bantu, dan tingkat siaga tata. Nah, itu kalian bisa lihat lambang SKU-nya, lambang TKU-nya. Nah, itu SKU untuk anggota penggalang. Nah, itu SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat. Nah, kita zoom ya. Nah, itu tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, dan tingkat penggalang terap. Nah, SKU untuk golongan penegak yaitu ada terdiri 2 tingkat, yaitu tingkat penegak bantara dan tingkat penegak laksana. Selanjutnya itu ada untuk golongan pandega ya. Nah, untuk golongan pandega ini terdiri dari 1 tingkat saja. Ia adalah tingkat pandega. Selanjutnya, TKU itu dimiliki peserta didik dengan jumlah atau dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukannya secara perorangan. Nah, sebelum kita mendapatkan TKU tanda kecakapan umum ini, kita harus melakukan ujian-ujian. Nah, disitulah akan ditentukan kita berada di tingkat mana atau berada di golongan yang mana. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat kecakapan khusus dan tanda kecakapan khusus, SKK atau TKK. Nah, syarat kecakapan khusus ini adalah syarat kecakapan yang berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu. Nah, yang lain dan dari kemampuan umum yang ditentukan di dalam SKU atau syarat kecakapan umum. Nah, SKK ini dipilih seorang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya. Itu tergantung individu masing-masing. Nah, selanjutnya TKK ini sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan dan kehidupannya sesuai dengan bakat dan minatnya yang akan di masa datang. Nah, selanjutnya itu TKK didapatkan setelah menyelesaikan ujian-ujian SKK yang bersangkutan. Nah, itu kita lihat ya tanda TKK-nya. Itu tanda TKK itu dikelompokkan menjadi 5 bidang. Itu kita zoom. Nah, bidang pertama itu berwarna kuning. Nah, yang berwarna kuning itu adalah bidang agama, mental, moral, spiritual, dan pembentukan pribadi dan juga watak. Nah, selanjutnya itu ada bidang yang TKK berwarna merah. Itu kita lihat ya. Bidang TKK yang berwarna merah ini yaitu adalah bidang patriotisme dan seni budaya. Selanjutnya itu ada TKK yang berwarna hijau, itu bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Yang berwarna putih itu merupakan bidang ketangkasan dan kesehatan. Nah, adapun TKK biru itu bidang sosial, berkemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, dan perdamaian dunia dari lingkungan hidup. Nah, TKK ini atau tanda kecakapan khusus ini itu ada 10 yang harus wajib didapatkan anggota pramuka. Yang pertama itu ada TKK yang berwarna hijau, yaitu adalah PPK atau biasa itu disebut dengan kesehatan, anggota kesehatan. Yang kedua itu ada yang berwarna merah sebagai pengatur rumah. Yang ketiga itu ada berwarna putih yaitu sebagai pengamat. Yang hijau itu adalah juru masak. Yang kelima itu hijau lagi sebagai berkemah. Yang keenam itu ada warna kuning, penabung. Yang ketujuh itu adalah penjahit, warna hijau. Yang kedelapan itu ada juru kebun, warna hijau. Yang kesembilan itu ada warna biru, itu adalah pengaman kampung atau misalkan posis kamling. Yang kesepuluh itu ada warna putih, yaitu gerak jalan.
Nah, TKK yang ke-10 ini itu mempunyai berbagai warna. Nah, itu kan ditentukan dengan golongan anggota pramuka. Itu ada lambang selanjutnya, itu kita lihat. Nah, TKK itu dibedakan atas tingkatan-tingkatan, yaitu sebagai lambang tersebut ya. Kita lihat lambangnya. Nah, itu ada pramuka siaga. Itu lambang pramuka siaga itu hanya satu tingkat, berbentuk segitiga, puncaknya di bawah seperti ini ya. Nah, dengan panjang sisinya 3 cm dan tingginya 2 cm. Nah, selanjutnya itu ada pramuka penggalang, penegak, dan pandega. Itu terdapat 3 tingkatan, yaitu yang pertama tingkatan purwa berbentuk lingkaran dengan garis tengah yaitu 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm. Selanjutnya itu ada tingkat madya yaitu berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm dikelilingi bingkai 2 mm. Selanjutnya itu ada tingkatan utama berbentuk segi 5 beraturan dengan ukuran sisi masing-masing 2 cm dikelilingi bingkai 2 mm. Nah, yang membedakan tingkat pada TKK penggalang, penegak, dan pandega itu ialah berwarna bingkainya tersebut. TKK penggalang berwarna merah, warna bingkai TKK penegak dan pandega itu yaitu berwarna kuning. Baik, selanjutnya TKK ini dimiliki oleh seorang pramuka yang harus terjamin bahwa kecakapan yang dimilikinya dapat dipertanggungjawabkan. Tidak sembarang mengasihkan TKK atau tanda kecakapan khusus ini ya, itu pasti ada tanggung jawabnya, ada ujian-ujiannya sebelum mendapatkan tanda kecakapan khusus ini. Selanjutnya itu ada syarat pramuka Garuda dan tanda pramuka Garuda. Nah, syarat pramuka Garuda ini seorang yang telah menyelesaikan SPG atau syarat pramuka Garuda. Nah, disebut sebagai pramuka Garuda ialah seorang pramuka yang dapat menjadi teladan dan berhak menjandangi tanda pramuka Garuda atau TPG. Sebelum mendapatkan TPG, kita harus melewati yang namanya SPG atau syarat pramuka ganda, yaitu berupa ujian-ujian yang diuji oleh pembina dan juga tim yang bersangkutan. Dan juga jika sudah menyelesaikan ujian-ujian tersebut, dia akan mendapatkan tanda tangan bahwasanya dia telah menyelesaikan ujian yang ia selesaikan. Nah, selanjutnya itu SPG atau TPG disediakan sesuai dengan golongan usia. Pemegang TPG ini berkewajiban untuk menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuannya agar tetap menjadi teladan baik bagi pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya. Tidak hanya di bidang pramuka saja, dia harus menjaga nama baik pramuka itu di berbagai tempat, dimanapun dan kapanpun ia berada. Nah, selanjutnya yaitu mendorong, membantu, dan menggiatkan teman-teman pramuka lainnya untuk memenuhi syarat-syarat pramuka ganda. Nah, tidak sembarang orang yang akan mendapatkan tanda pramuka ganda ini. Karena tanda pramuka ganda ini, selain kita memiliki tanda tersebut, kita harus menjaga nama baik tanda tersebut dan mengamalkannya dimanapun dan kapanpun dan pada siapapun. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lambang tanda pramuka Garuda. Nah, tanda pramuka Garuda ini ya hampir sama semua. Yang membedakannya yaitu hanyalah warna. Nah, itu kita lihat ya, tandanya itu ada 4. Itu ada TPG siaga berwarna hijau, itu adalah untuk tanda pramuka yang usianya siaga. Selanjutnya itu ada warna merah, itu untuk tanda pramuka penggalang. Warna kuning itu untuk tanda pramuka Garuda penegak. Warna coklat itu untuk tanda pramuka pandega. Nah, SPG siaga dapat ditempuh oleh pramuka siaga tata, sedangkan SPG penggalang dapat ditempuh oleh pramuka penggalang tetap. SPG penegak dapat ditempuh oleh pramuka penegak laksana, dan SPG pandega dapat ditempuh oleh pramuka pandega yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan TPG yang lainnya, TKK yang lainnya, dan TKU yang lainnya. Selanjutnya itu ada pembina pramuka berkewajiban untuk dapat memberi keterangan tertulis
yang sesungguhnya tentang diisi peserta didik itu, utamanya bagi mereka yang dicalonkan sebagai pramuka Garuda. Nah, seorang penguji itu tidak hanya untuk mendandatangani tugas-tugas atau ujian-ujian yang telah dijalankan oleh anggota pramukanya, tetapi penguji juga itu harus menuliskan keterangannya. Misalkan anak ini sudah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang TPG siaga, nah itu pasti ada keterangannya, atau dia kurang apa, harus bagaimana ke depannya, seperti itu ya. Baiklah, saya rasa penjelasan saya cukup sampai di sini. Pada materi kali ini, yaitu kita memiliki kesimpulan bahwa pelaksanaan SKU atau TKU dan juga SKK atau TKK dan SPG atau TPG dalam kepramukaan berfungsi sebagai alat pendidikan dan sekaligus merupakan perwujudan dan penerapan metode kepramukaan. Oleh karena itu, pembina pramuka hendaknya tidak putus-putusnya untuk memberikan motivasi dan stimulasi kepada peserta didik untuk menyelesaikan SKU, menyelesaikan SKK yang dapat mengembangkan minat dan bakat peserta didik, dan menyelesaikan SPG sehingga menjadi pramuka Garuda yang akan dapat menjadi teladan rekan-rekannya. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini materi yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya sangat memohon maaf kepada Allah. Saya sangat meminta ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.